Halo teman-teman. Hari ini saya akan kembali mengikuti kegiatan di DPRD Kabupaten Karawang. Rencananya hari ini itu ada rapat Pansus Raperda, pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang mana itu merupakan salah satu Raperda perubahan. Nah, seperti biasa, setiap hari sebelum mulai kegiatan, saya selalu menyempatkan untuk minum kopi hideng. Kenapa? Karena kopi hideng ini adalah kopi khas Kabupaten Karawang yang ditanam di lereng Gunung Sanggabuana. Kopi hideng ini juga memiliki rasa kopi yang enak, lebih enak daripada kopi lainnya yang pernah saya coba. Teman-teman juga harus coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Karena rapat pansus pembentukan susunan perangkat daerah, yang mana dalam raperda ini banyak sekali perubahan. Ada beberapa perubahan selain dari RSUD, Dinkes, selanjutnya ada kesbangpol dari kepala kantor ke badan dan yang lainnya. Tentunya ini saya perlu paparan dari setiap OPD, kepala OPD tentang perubahan PP nomor 18 2016 PP 72 2019 tentang perangkat daerah. Yang perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya yang menjadi pedoman dalam Perda nomor 14 2016 ini yaitu PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Perda tersebut kemudian sudah dirubah oleh PP 72 tahun 2019 tentang perubahan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Kemudian yang kedua, latar belakang kedua adalah dengan telah bergulirnya Perda tentang RPJMD. Jadi RPJMD ini merupakan acuan yang menjadi pedoman di mana terdapat indikator kinerja utama dan juga indikator kinerja strategis yang harus dicapai oleh setiap perangkat daerah. Oleh karena itu juga mungkin perlu kita melakukan penataan terkait dengan perangkat daerah tersebut. Kemudian juga yang ketiga, alasannya berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dengan munculnya Permendagri nomor 90 yang berkaitan dengan verifikasi nomenklatur perencanaan keuangan yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor 50 tahun 2020. Ini pun mungkin berdampak terhadap peralihan daripada urusan, kan? Adanya terjadinya peralihan urusan atau kewenangan antar perangkat daerah. Kemudian juga peningkatan tipologi khususnya untuk Kominfo, bahwa Kominfo ini awalnya tipologinya B, kemudian mendapatkan urusan atau kewenangan berkaitan dengan persajian dan juga statistik, sehingga urusannya bertambah dari hanya satu urusan menjadi 3 urusan, sehingga ini dapat merubah terhadap tipologinya dari B ke A. Masalah akan digabungnya dinas pangan ke dinas pertanian. Memang kalau saat ini badan ketahanan pangan itu memang satu di bawah Kementerian Pertanian, dan memang hampir semua daerah juga digabung dengan dinas pertanian. Kaitan dengan Perda Presiden nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, kami diharapkan bahwa pangan ini bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau memang kesepakatan dari eksekutif dan legislatif pangan akan disatukan dengan pertanian, pada dasarnya kami tidak keberatan juga.
kami mungkin menyampaikan secara umum kalau dari BKPSDM di sini pun perlu ada penyelarasan, karena kalau kami paparkan di sini masih mencantumkan subit-subit. Ini Pak, dengan Pak Kabak organisasi kami sudah koordinasi, tentu kita melihat ke depan tanpa melupakan masa lampau, artinya di dalam penyerahan birokrasi di Raperda ini penyesuaiannya dan harus dilakukan pada tanggal selambat-lambatnya bulan Desember. Selambat-lambatnya. Tentu di dalam penyesuaiannya kami di BKPSDM dengan prinsip adanya penyerahan birokrasi ini dengan efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga adanya profesionalitas tanpa menghilangkan hak-haknya. Mohon izin pimpinan, tentu di dalam hal ini kami sebagai BKPSDM tentu kalau di dalam perda ini masih tipe A di dalam Raperda ini sebagai unsur penunjang, begitu pun di Bapenda. Kalau kami paparkan dari BKPSDM dan Bapenda sendiri di sini masih mencantumkan subit-subit ya Pak Kabag gitu. Ini mohon izin pimpinan tentu agar lebih fokus di dalam pembahasan Raperdanya, kita sinergikan dengan penyerahan birokrasi. Jadi kita tidak dua kali pimpinan izin. Sebagai informasi, tentu di dalam hal ini dengan adanya penyerahan birokrasi tentu berdampak dengan hilangnya pejabat struktural. Ini dari kami dari BKPSDM, tentu dari 305 jabatan fungsional yang akan diimpasing, seperti halnya di sini di pasal 14, mungkin kami langsung membuka draft raperdanya agar lebih fokus kepada para OPD-OPD. Di halaman 11, bahwasannya pasal 14A, di antara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan satu pasal, yakni pasal 14A, sehingga berbunyi berikut: dalam hal diperlukan penataan birokrasi dapat dilakukan penyesuaian jabatan dengan penyetaraan jabatan fungsional ke dalam jabatan fungsional. Penyerahan jabatan sebagai dimaksud ini ayat 2-nya pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, sementara perlu kami laporkan juga kepada pimpinan Pansus bahwasannya dari 305 jabatan ini di pemerintah Kabupaten Karawang ini yang sudah kami proyeksikan dilakukan penyetaraan dalam jabatan fungsional yang selanjutnya Kasubag atau Kasi atau Kasubit ini menjadi 52 jabatan. Tinggal menunggu persetujuan Permenpan ya Pak Kabag. Kan yang namanya UPTD itu kan ada yang satu bersifat kewenangannya itu hanya sebagai pendelegasian dari unit kerja yang di atasnya, semacam kalau untuk UPTD kesehatan dan UPTD pendidikan kan dulu langsung dinas kesehatan atau dinas pendidikan yang pendelegasian. Tapi kan untuk UPTD yang lain misalnya di bagian di PUPR misalnya alat-alat berat atau laboratorium itu dia mempunyai otonomi sendiri untuk bekerja gitu, termasuk untuk menggali penghasilannya sendiri. Terus saya yang heran juga, saya bertanya ini, bisa nggak ke depannya itu yang namanya damkar itu terpisah dari BPBD? Karena ironis juga gitu Pak. Ironis juga ketika BPBD itu menangani bencana yang dalam hal ini dia itu menghabiskan anggaran karena mungkin faktor sesuatu gitu kan. Tapi kan damkar juga walaupun penanggulangan bencana juga, walaupun penanggulangan bencana insidensial yang disebabkan oleh manusia itu dipacu juga untuk mendapatkan PAD. Jadi ironis dalam satu sisi dia menanggulangi bencana, tapi bisa juga dituntut untuk menggali PAD. Perubahan SPK ini juga perubahan yang sangat sangat penting sekali. Karena apa? Karena juga ini untuk kepentingan ke depannya, bukan hanya untuk saat ini. Jadi jangan sampai ini pembahasan pansus SPK ini juga jangan sampai hanya sebatas kita menggugurkan kewajiban untuk perubahan setiap SKPD-nya, karena substansinya pada hakikatnya bahwa mundurnya atau majunya juga ini tergantung dengan SKPD yang ada di Karawang. Nah, maka daripada itu Pak Kiai Parang juga saya pernah bicara ini dengan hal-hal
organisasi kerja. Nah makanya pimpinan izin, saya mohon izin, memang sebelumnya juga kita minta nih ke tiap SKPD untuk memberikan, sebelum masa vaksin ini, untuk memberikan mana saja bidang-bidang atau bagian-bagian yang harus diubah dan dimasukkan dalam draft perubahan SOPK ini. Langsung saja barangkali pimpinan menizin kaitan dengan praperda yang kita bahas hari ini, tentunya ini merupakan salah satu amanah regulasi di atas ya. Dan barangkali memang kita Kabupaten Karawang hari ini mensikapinya di ujung ya, di limit waktu yang hingga akhir tahun ini harus segera disesuaikan dan secara aplikatif juga harus sudah mulai dilaksanakan. Nah, ada beberapa pokok-pokok pikiran saya barangkali kami dari fraksi Pangkal Perjuangan termasuk saya ingin menyampaikan tentunya kaitan dengan penyesuaian pembentukan susunan perangkat daerah ini. Yang pertama, selain memang menyesuaikan regulasi di atasnya, tentunya juga bahwa sekalian khusus dari bidang organisasi tentunya sudah melakukan konsolidasi kepada seluruh dinas ini kaitan dengan penyesuaian ini sudah cukup lama dan sudah barangkali sudah cukup komprehensif. Nah, yang pertama adalah bagaimana dalam penyesuaian itu juga harus juga bisa menjawab memenuhi kebutuhan dari RPJMD pimpinan daerah kita. Karena konsekuensinya adalah bagaimana ini juga bisa masuk ke dalam dinas-dinas atau komponen SKPD yang nanti akan kita sama-sama bahas. Kemudian yang kedua, dalam hal penyesuaian pembentukan dan susunan perangkat daerah ini, prinsip efektif, efisien ini juga penting menurut saya. Semisal dalam kajiannya ditemukan perlu adanya penggabungan beberapa dinas mungkin, kan? Itu harus kita tindak lanjuti, harus kita lakukan. Ini dalam rangka efektif, efisiensi, tetapi fungsinya maksimal. Itu harapannya. Dan juga ada beberapa dinas yang memang sekiranya beban kerjanya cukup berat. Ada bidang lain yang memang itu bisa digeser ke dinas lain. Saya pikir itu juga lebih memudahkan, lebih mengefektifkan kerja-kerja daripada dari SKPD. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi kita ikuti kegiatan rapat pansus Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah. Nah, semoga informasi yang disampaikan melalui video ini bermanfaat buat teman-teman semua.